Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, baik itu pagi, siang, sore maupun malam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik itu kita di rumah ataupun kita di luar rumah, baik itu di tempat kerja atau di dalam perjalanan sekalipun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi kita sakit, apalagi kita sehat, baik rezeki kita lagi sempit, apalagi rezeki kita sedang lapang. Kenapa kita harus bersyukur? Karena begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sampai-sampai kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmatku, maka engkau tidak mampu menghitungnya. Demikian pula hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, senantiasa kita berkirim salawat beserta salam kepada junjungan kita, penghulu para nabi, teladan sepanjang zaman, yaitu baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa Ramadan sudah berada di penghujung waktu. Ramadan sudah berkemas-kemas, bersiap-siap meninggalkan kita sebagai tamu yang agung, dan kita berharap Ramadan kembali akan kita temui di tahun yang akan datang. Pertanyaannya adalah, sudahkah amaliyah Ramadan kita maksimalkan tahun ini? Saya yakin kita semua melaksanakan ibadah puasa. Sebagian kita sudah menunaikan zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya. Namun ada satu hal yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini, berupa pahala yang berlipat ganda selain puasa dan zakat, yaitu sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa hebatnya sedekah itu? Hikmah sedekah. Sedekah adalah amal yang utama. Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya amalan-amalan itu saling membanggakan dirinya satu sama lain. Maka sedekah pun berkata kepada amalan-amalan yang lain. Apa kata sedekah? Akulah yang paling utama di antara kalian. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim.
Sebagai amalan yang utama, sedekah dekat dengan Allah. Allah senantiasa menolong orang-orang selama orang tersebut menolong sesamanya. Bersedekah itu termasuk perbuatan menolong sesama, sehingga Allah ridha dan bersegera menolong segala keperluannya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedekah melindungi dari bencana. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sesungguhnya sedekah bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana, sekalipun pelakunya adalah orang yang fajir. Orang fajir ini orang pendosa, orang zalim, bahkan orang kafir sekalipun. Karena Allah menghilangkan berbagai macam bencana dengan perumpamaan sedekah tersebut. Sekali lagi, Allah menghilangkan berbagai macam bencana dengan asbab sedekah. Rasulullah SAW mengatakan, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sesungguhnya sedekah itu penolak bencana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah wabah yang melanda kita, wabah COVID-19, barangkali di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk lebih banyak bersedekah, agar Allah secepatnya mengangkat musibah dan menghilangkan bencana yang menimpa kita semuanya. Oleh karena itu, segeralah untuk bersedekah. Perbanyaklah sedekah, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, sedekah itu melipat gandakan pahala. Orang yang sedekah seperti menanam sebutir biji, lalu keluar tumbuhan dengan 7 tangkai, dan setiap tangkainya itu memuat 100 biji. Artinya menanam 1 biji dapat 700 biji. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Apalagi bersedekah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedekah menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Bersedekahlah kalian meski hanya dengan sebiji kurma, sebab sedekah dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan, sebagaimana air mampu memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, ikutilah keburukan dengan kebaikan sebagai penghapusnya. Kalau kita sadar telah berbuat kesalahan, maka barengilah dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedekah menjadikan harta berkah dan berkembang. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Dia yang meluaskan dan Dia yang menyempitkan rezeki hamba-hambanya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah Allah pemberi rezeki yang sebaik-baik. Quran surah Saba ayat 39. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kita ada yang gemar bersedekah, ada yang enggan bersedekah, ada yang malas bersedekah. Siapa orang yang malas bersedekah itu? Itulah orang yang disebut dengan bakhil. Sifat bakhil
mendatangkan doa yang buruk dari malaikat. Ada malaikat yang setiap pagi hari berdoa, "Ya Allah, binasakanlah harta orang-orang yang kikir." Sebaliknya, enggan bersedekah menyebabkan rezeki dipersempit. Sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, aku tidak mempunyai harta selain yang diberikan suamiku kepadaku. Apakah aku boleh mensedekahkannya?" Rasulullah menjawab, "Sedekahkanlah, dan janganlah terlalu bakhil, sehingga Allah juga akan mempersempit rezekimu." Orang yang tidak mau bersedekah bukan hanya disempitkan rezekinya, bahkan berbagai musibah, fitnah senantiasa mencengkram kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedekah melapangkan jalan ke surga, menghambat jalan ke neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah penghalang antara dirimu dan api neraka, walaupun hanya setengah biji kurma." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedekah membuktikan kekuatan iman. Kalau kita mengeluarkan infak, maka bebas dari sifat nifak atau munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat kikir dan iman tidak akan berkumpul dalam hati seseorang selama-lamanya. Sedekah adalah bukti keimanan. Orang munafik menolak sedekah karena tidak meyakininya, tidak yakin bahwa sedekah itu mendatangkan berkah, tidak yakin bahwa sedekah itu menolak bencana, dan tidak yakin sedekah itu mendatangkan pertolongan Allah. Orang yang bersedekah menunjukkan kekuatan imannya. Sedekah membawa keberuntungan dan merupakan pintu gerbang semua kebaikan. Dalam surah Ali Imran disebutkan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Dan apa saja yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini mari kita maksimalkan sedekah kita di samping memaksimalkan ibadah-ibadah yang lain. Semoga di hari-hari terakhir ini Allah melapangkan rezeki kita, Allah melapangkan hati kita untuk senantiasa bersedekah dan terus bersedekah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.